Oke, kurikulum merdeka kalau di guru-guru ini nak mempersingkatnya sering menyebut namanya Kumer kan, kurikulum merdeka. Jadi kalau Kumer ini yang bisa dibagikan pertama baru di zaman Pak Menteri Nadiem Makarim ya, perubahan kurikulum merdeka ini berlaku dan dengan perubahan apa yang bisa dibagi dari kurikulum merdeka ini. Pertama, saya sebagai guru merasakan bahwa Kumer ini memberikan leluasa kepada guru untuk mengeksplor diri, memberikan waktu, memberikan pengetahuan pada peserta didik. Jadi secara waktu transfer ilmunya itu lebih maksimal. Nah, karena biasanya kalau sebelum-sebelumnya itu di K13 guru tuh sudah dipusingkan yang pertama itu menyusun RPP yang waduh tebal sekali gitu ya. Jadi kalau hal ini bisa dibagikan, Kumer ini adalah kurikulum yang fleksibel, yang efektif. Itu yang bisa dibagikan pengalaman kita sudah memakai kurikulum merdeka. Pandangan kakakmu setelah menerapkan kurikulum merdeka itu gimana? Oke, pandangan tuh yang bisa dirasakan. Oke, kalau yang bisa dirasakan setelah melaksanakan Kumer ini, pertama tadi guru itu merasa leluasa, dalam artian leluasa itu dalam menjelaskan itu tidak dituntut untuk satu semester bab 1 sampai bab 5 ngomong selesai. Jadi dalam menyampaikan guru itu leluasa dalam artian tidak dikejar target, melihat kalau di bab ini pelajaran ini murid yang belum paham, kita bisa ulangi dulu sampai paham. Untuk aku banyak materi tapi murid tidak paham. Itu doang apa yang bisa dirasakan. Ini kurikulum yang membuat 50-50, bisa juga 70-30 atau 60-40, 60 guru 40 dari siswa. Diskusi komunikasinya, karena Kumer ini menuntut siswa juga ikut aktif berperan dalam pendidikan. Karena kalau biasanya pendidikan itu ya mungkin zaman mereka juga masih SD, masih SMP, SMA, kalau kita guru masuk itu macam-macam gitu, mendengari ceramah ya Allah dari awal sampai akhir sampai ngantuk-ngantuk. Nah ini kalau Kumer ini kita merasakan ya guru sebagai fasilitator. Silakan anak-anak buat diskusi, silakan anak-anak kalau ada ilmu itu buat karyanya seperti itu. Ada nggak perbedaan yang kakak rasakan antara kurikulum sebelumnya sama kurikulum merdeka? Oke, perbedaan itu jelas berbeda sekali ya, terutama di perangkat pembelajaran. Jadi kalau perangkat pembelajaran K13 itu bisa ratusan lembar, tapi kalau kurikulum merdeka ini bagaimana guru bisa meringkas pembelajaran itu lebih tipis, dalam artian lebih ringkas, bisa 5, bisa 3 lembar, artinya hal-hal inti saja. Jadi dari perangkat pembelajaran guru itu tidak terlalu dipusingkan dengan Kumer ini. Segi apa nih yang kakak suka dari implementasi kurikulum merdeka? Apa dari pembelajarannya mungkin? Atau metodenya? Oke, dari pembelajaran salah satunya itu kalau dalam Kumer ini ada namanya deep learning ya. Nah, itu artinya pembelajaran mendalam. Jadi kalau pembelajaran mendalam ini dengan hal-hal yang ada kehidupan sehari-hari bisa kita kaitkan dengan peserta didik itu. Misal kalau teman saya itu ada guru matematika Pak Aldi namanya ya, kadang hal sepele bagaimana uang yang dibagikan orang tua kemudian harus dibagi rata kepada anak-anaknya, itu yang bisa. Hanya pembelajaran deep learning dalam Kumer ini sangat bisa menyatu atau real dalam realita kehidupan ini, ada dalam kehidupan sehari-hari. Jadi anak-anak itu tidak membayangkan sesuatu yang belum terbayang, jadi membayangkan sesuatu yang sudah terjadi atau yang mereka lihat. Jadi pembelajaran tersebut bisa langsung sampai dan itu lebih bermakna. Dan tadi sekreatif mana guru, maka muridnya juga akan dapat pembelajaran yang baik. Nah tadi kan kakak udah menyebut tentang deep learning. Ini pendapat kakak mengenai deep learning itu sama?
deep learning. Tadi kurang lebih bahwa pembelajaran yang mendalam ini bisa membuat peserta didik membekas dalam pembelajarannya. Bahwa pembelajaran deep learning itu akan membuat anak-anak itu atau peserta didik lebih menyenangkan apabila dia mengetahui sesuatu yang sedikit atau banyak sudah mereka ketahui. Jadi akan ada motivasi untuk menggali lebih dalam kalaupun mereka sudah mengetahui sedikit informasi atau ilmu yang akan diberikan pada saat pembelajaran. Menurut pendapat kakak mengenai program 7 kebiasaan anak Indonesia hebat? Wah, itu luar biasa sekali ya. Itu hal kebiasaan baik yang bisa dilakukan anak-anak. Dan kalau di SMA Alif kelas ini itu ada senam ya, senam kebiasaan itu, dan mereka dengan bangga, dengan senang kalaupun ada event mereka juga ikut membuat kebiasaan senam itu, dan itu kan terkandung 7 kebiasaan baik anak Indonesia. Dan ketika itu sudah menjadi kebiasaan, itu bisa diamalkan. Itu luar biasa sekali untuk 7 kebiasaan baik anak Indonesia itu. Kakak terlibat tidak pada kelompok belajar atau organisasi seperti GSM, Gerakan Sekolah Menyenangkan, atau BGBL, dan 7 Belajar Lagi, atau SGI, Sekolah Guru Indonesia, atau lainnya? Kalau secara pribadi saya belum bergabung dengan kelompok itu saya tidak bergabung itu. Saya bergabung kalau dalam pembelajaran itu MGMP. Iya. Pendapat kakak mengenai pentingnya seorang guru dalam membaca? Ya, soal membaca ya, sebagai seorang guru, saya rasa bukan hanya guru, setiap orang kalaupun dia rajin membaca maka akan mendapatkan manfaat yang luar biasa. Tidak hanya guru ya, siswa rajin membaca dapat manfaat yang banyak ya. Profesi-profesi lain ketika membaca akan mendapat pembelajaran yang banyak. Maka dalam proses pembelajaran itu kan memberikan atau transfer ilmu dari seorang guru kepada peserta didik ya. Jadi kalau kita sering membaca, otomatis pengetahuan kita akan banyak. Maka saya bisa mengatakan kalau membaca itu sesuatu yang sangat penting bagi orang yang akan memberikan ilmu. Makanya dalam dunia pendidikan itu ada istilah tidak ada proses pembelajaran yang berhenti di dunia pendidikan, termasuk guru juga. Guru kalau mau update terus informasi rajin-rajin membaca. Jadi menurut saya membaca bagi seorang guru itu adalah sesuatu yang sangat penting. Mungkin bisa saya katakan nomor 1 bahwa membaca itu adalah update ilmu dari hari ke hari, waktu ke waktu. Dia membahas tentang baca nih kak. Menurut kakak sekarang seberapa pentingnya bagi guru tuh dalam nulis, misalnya nulis buku, artikel, atau tulisan ilmiah? Menulis dan membaca dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Tapi dua hal ini bisa terjadi kalau orang yang membaca itu mau menyalurkan hasil pemikirannya, hasil apa yang dia baca. Membaca memang menambah ilmu, tapi ilmu itu bisa bermanfaat kalau dikeluarkan, artinya ditulis dalam bentuk karya. Nah itu sebagai seorang pendidik, sebagai seorang cendekiawan itu sangat penting sekali dalam menulis ya, menghasilkan karya. Kalau dosen itu biasanya menulis jurnal ya. Kalau mahasiswa kamu nanti ada karya ilmiah dalam bentuk skripsi. Jadi hal itu penting untuk mempresentasikan apa yang kamu dapatkan dalam dunia pendidikan atau dalam dunia pembelajaran dalam perkuliahan ini. Jadi ada istilah dalam orang-orang sejarah itu, bila kamu ingin dikenal maka kamu harus menulis. Maksudnya apa? Kalau kita menulis 100 tahun kita meninggal, umpamanya saya membuat buku tentang bagaimana mengerti ilmu sejarah. Walaupun 100 tahun saya meninggal, orang lain membaca, itu kan ada di footnote kan, dikutip ini. Ternyata saya, ini Pak Firmirullah ya, tinggal di Lubuk Linggau, akan dikenal. Jadi penting sekali sebagai akademisi, sebagai cendekiawan, sebagai pengajar untuk menulis agar karyanya bisa diterima dan ya, terus berlanjut ilmu yang disampaikan. Ada sih kak pengalaman belajar yang dapat kakak bagikan untuk aku dan kawan-kawan mahasiswa dalam mencintai profesi pendidikan guru? Kalau di dalam Islam itu
amalan yang terus mengalir, yang bisa kita peroleh walaupun kita tidak mengerjakan, yaitu adalah memberikan ilmu yang bermanfaat. Jadi Masya Allah sekali kalau kita sebagai seorang guru ini pekerjaan yang mulia. Kita harus bangga menjadi seorang guru karena ini adalah tugas yang mulia, dan junjungan kita, panutan kita, suri tauladan kita juga seorang guru. Tahu kan? Nabi Muhammad itu guru. Ya. Dalam masa Nabi Muhammad itu saya ada namanya majelis taklim ya. Luqin apa tuh lingkaran ilmu. Nah itu Nabi Muhammad menyampaikan ilmu. Nah mulia juga kita yang memberikan ilmu, dapat amal jariah, kemudian bisa belajar lagi. Kalau jadi guru tuh yakin pasti kita belajar. Tidak cukup dengan ilmu yang sekarang ini. Jadi ada istilah kalau guru yang senior dari kelas ini belum menyampaikan, setiap kita ini adalah guru. Kenapa? Guru untuk diri kita, guru untuk adik kita, guru untuk teman-teman kita. Jadi Masya Allah sekali kalau menjadi guru itu jangan tidak pilih harus pilih wah ini guru. Dan tidak ada yang sukses di pucuk dunia ini kalau tidak ada guru. Itu dari Kak buku yang dapat kakak merekomendasikan untuk kami dalam menjalani pendidikan sehingga bisa menjadi guru yang bertanggung jawab ke depannya. Oke, kalau buku tentang pendidikan itu adalah buku pengantar ilmu pendidikan yang dikarang oleh Puyo Sadullah ya. Itu membahas tentang konsep dasar, kemudian tujuan sampai landasan pendidikan. Itu dijelaskan bahwa Puyo Sadullah itu membahas tentang bagaimana dasar-dasar pengetahuan pendidikan itu, bagaimana tujuannya. Kemudian satu lagi ada yang cukup menarik, itu buku yang dikarang oleh Haji Muhammad Arifin dan Puyo Sadullah, itu filsafat pendidikan. Keterampilan apa yang kakak bisa berikan untuk aku dan mahasiswa lainnya agar bisa menjadi guru yang ideal? Kalau sekarang ini merasa bahwa hal yang baik itu bisa kita contoh dari yang baik juga. Sekarang ini kalau tidak bisa kita kita pungkiri bahwa negara-negara maju itu ada di Eropa, ya. Ada di Eropa, ada di Asia Timur. Eropa itu biasanya pakai bahasa Inggris. Nah kalau kita bisa bahasa Inggris, kita bisa membaca jurnal-jurnal penelitian orang luar. Nah, itu lebih hebat lagi gitu. Biasanya kalau mau belajar pakai buku bahasa Indonesia atau penelitian Indonesia yang mungkin pendidikan kita masih jauh dengan orang-orang di luar. Nah, di luar negeri itu pendidikan yang lebih tinggi itu ditulis dari bahasa Inggris. Nah kalau kita bisa menguasai bahasa Inggris, kita bisa membaca jurnal-jurnal pendidikan orang luar, pendidikan orang luar. Makanya kalau secara pengetahuan kita tuh selangkah atau dua langkah lebih maju dari teman-teman kita yang cuma bisa bahasa Indonesia, belajar atau mengetahui tentang informasi yang ada di Indonesia saja. Jadi hal yang penting atau soft skill kalau kita di zaman sekarang, ya salah satunya bisa berbahasa Inggris.